الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok. Telah lewat pada pembahasan yang lalu beberapa keterangan tentang makna pokok itu, hal-hal yang mendasar dalam agama. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pada kitab ini langsung pada hari ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan merupakan salah satu kitab yang sangat terlaris dipelajari, dikaji, ditelaah, dihafal oleh para ulama setelah beliau. Itu tidak lain karena pentingnya kandungan dalam kitab ini, mudah pembahasannya, mudah dipahami, dan sekaligus bersamaan dengan itu di dalamnya terkandung kaidah-kaidah pokok dalam agama. Kitab 3 landasan pokok ini telah kita jelaskan. 3 landasan yang dimaksudkan adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan pengenalan kepada Islam, yang mana 3 hal inilah yang ditanya di alam barzakh. Karena itu kita perlu kesiapan ilmu tentang perkara ini. Sebagaimana pengarang-pengarang yang lainnya, maka sebelum membahas inti dari pembahasan dalam kitab mereka, biasanya mereka memberikan pembahasan pendahuluan. Maka demikian pula pada kitab ini. Sebelum beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan tentang 3 landasan pokok ini secara lebih rinci, beliau menyebutkan beberapa pendahuluan. Ada sekitar 3 pendahuluan untuk masuk ke dalam 3 landasan pokok ini, yang mana ketiga pendahuluan ini seluruhnya kaidah dalam agama, perkara yang sangat penting pula. Mari kita lihat pendahuluan yang pertama. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzala Allahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-'ilmu qabla al-qawli wal 'amal. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Ini pendahuluan pertama. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau awali tulisannya dengan basmalah. I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang harus diketahui? Annahu yajibu alaina ta'allum arba'il masail. Bahwa wajib atas kita untuk mengetahui 4 hal. Al-ula, yang pertama dari 4 perkara itu, al-ilm, wajibnya ilmu. Kemudian beliau langsung menjelaskan ilmu itu apa yang wajib. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam, seluruhnya bil adillah, dengan dalil. Ini hal yang pertama. Yang kedua, as-tsaniyah al-amalu bih, beramal di atas ilmu. Ini perkara yang wajib kita ketahui. Beramal di atas ilmu. Hal yang ketiga, as-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Wajib berdakwah kepada ilmu itu. Dan yang keempat, as-sabru 'ala al-adati, bersabar terhadap berbagai gangguan di dalamnya, terutama di dalam dakwah. Baik. 4 kewajiban ini beliau katakan wajib atas setiap kita untuk mengetahuinya. Adalah perkara yang beliau ambil dari sebuah surah yang kita baca tadi, suratul Asr. Setelah beliau sebutkan surah ini, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan surah Al-Asr. Setelah beliau sebutkan surah Al-Asr, beliau sebutkan perkataan Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang luar biasanya surah ini. Termasuknya satu pun hujjah kecuali surah ini saja, maka cukup. Ini kata Imam Syafi'i. Setelah menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, beliau susul dengan perkataan Imam Al-Bukhari untuk menegaskan, kenapa harus ilmu yang pertama, baru kemudian amalan, baru yang selanjutnya. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab beliau Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm, ada salah satu bab di situ berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli wal Amal. Bab ilmu dulu sebelum perkataan dan amal. Itu prinsipnya Imam Al-Bukhari. Ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Mana dalilnya? Imam Al-Bukhari menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Maka ilmuilah bahwa la ilaha illallah, kata yang berarti sembah kecuali hanya Allah, wastaghfir li dhanbik, dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pendalilan di sini Allah memerintahkan 2 hal. Perintah pertama fa'lam, berilmu. Kemudian menyusul perintah kedua wastaghfir, beristighfar. Istighfar itu ucapan dan sekaligus amalan. Titik pendalilannya kalimat selanjutnya, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai dengan perintah ilmu sebelum perintah berkata dan beramal. Kalau begitu, mulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Baik, ini pendahuluan pertama yang boleh ditekankan. Baik, kita urai
Beliau awali kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya pernah bahas tentang basmalah di sini? Pernah ya? Di majelis ini? Baik. Kalau gitu kita bahas lebih luas. Beliau awali kitabnya dengan basmalah. Ingat, orang yang belajar nggak boleh ikut-ikutan. Harus belajar dan mencari yang benar dengan ikhlas supaya yang benar itu bermanfaat. Harus yang dituntut itu ilmu yang benar, kemudian dituntut dengan ikhlas supaya bermanfaat. Kalau benar tidak ikhlas, tidak akan bermanfaat. Ikhlas tapi salah, tetap juga tidak bermanfaat. Ikhlas dalam menuntut ilmu tapi ilmu salah. Gimana caranya supaya benar? Harus kita dasari dengan dalil. Harus banyak bertanya. Kenapa beliau awali dengan basmalah? Mana dalilnya mengawali tulisan dengan basmalah? Jawabannya, satu, pencontohan terhadap Al-Quran. Seluruh surah dalam Al-Quran diawali dengan basmalah. Kecuali surah Bara'ah. Jadi memulai tulisan dengan basmalah mencontoh Allah Subhanahu wa taala dalam sunan Al-Quran. Lebih tegas lagi, dari yang kedua, mencontoh Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW dalam tulisan-tulisannya, walaupun Nabi tidak bisa menulis, tapi Nabi punya juru tulis. Nabi yang dicipta, kemudian ditulis oleh para sahabat. Menjadi juru tulis Nabi SAW. Tulisannya itu termasuk tulisan Nabi. Tulisan-tulisan Nabi SAW diawali dengan basmalah. Lihat misalnya dalam Sahih Bukhari, tulisan Nabi SAW kepada Hiraq, pembesar Romawi. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad SAW kepada ini, kemudian salam bagi mereka yang mendapatkan petunjuk selanjutnya. Berarti Nabi awal tulisan dengan basmalah. Kalau begitu mengawali tulisan dengan basmalah adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Juga dalam perjanjian beliau, perjanjian Hudaybiyah, basmalah. Jauh dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tulisan dengan basmalah adalah ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Nabi perlakukan walaupun kepada orang musyrikin, walaupun kepada orang kafir. Surat Nabi kepada orang kafir dibasmalah. Ini menunjukkan pentingnya sunnah. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, gugur sunnah ini atau berkurang. Jangankan surat-surat penting, surat-surat biasa saja kosong dari basmalah. Kosong dari basmalah. Surat-surat penting, sertifikat, jual beli, kelahiran, kosong dari basmalah. Kalau kita ingin hidupkan sunnah Nabi Sallam, harus diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Basmalah adalah ucapan yang sangat luar biasa dalam Islam. Cukuplah. Seandainya satu saja yang kita pahami keluar biasaannya, maka itu sudah cukup. Dia adalah ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat yang mengawali seluruh surah dalam Al-Quran. Tidak sembarang. Orang mempelajari Al-Quran, surah-surah, itu ternyata basmalah awal. Ini artinya ada rahasia besar. Guna keberhasilan seseorang meraih, menggali, menteraburi makna demi makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran melalui basmalah. Ini akan nampak kalau kita kaji lebih jauh lagi kandungan basmalah. Jadi cukuplah dia menjadi awal
Setiap surah. Bahkan dia terdapat di dalam surah. Seperti dalam suratnya Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis. Ketika surat itu dilemparkan oleh burung hudhud, dibaca, dia mengatakan ini ada surat dari surat yang sangat luar biasa. Bahwa sungguh surat ini Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga menunjukkan bahwa penulisan surat sesuatu dengan basmalah adalah sunnah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi luar biasa basmalah jemaah. Lihat lebih luas. Pekerjaan yang hidup kita tidak akan mungkin lepas darinya. Makan, minum. Apa tuntunan Islam untuk mengawalinya? Basmalah. Coba lihat. Tidak sembarang bacaan ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Pekerjaan yang tidak mungkin lepas dari diri setiap muslim. Wudu. Apa awalnya? Basmalah. Sampai jamaah doa mendatangi istri juga berawal dengan basmalah. Pemuda mungkin belum hafal, tapi bisa dibaca hafal. Juga diawali dengan basmalah, yang akibatnya tidak akan diganggu hasilnya oleh syaitan. Jemaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan luar biasanya basmalah. Penjagaan dari syaitan. Nabi perintahkan tutup pintu, tutup jendela dengan basmalah. Terkhusus pada saat-saat menjelang mati. Sebab pada saat itu banyak syaitan berkeliaran. Jadi kalau jamaah khawatir terhadap tuyul, kehilangan uang, dan oleh jin, dia tidak dikunci. Kunci itu untuk pencuri. Kalau jin dia tidak dikunci, tutup Bismillah, aman, tidak akan bisa dari dekat. Sebab kita betul-betul minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seluruh namanya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari Nabi sallallahu bersama ada seorang sahabat yang kalau istilah kita tertawa, nyangkut kaki kudanya. Apa yang diucapkan sahabat itu? Ngomel dia. Keluar kalimat-kalimat ngomelan. Maka Nabi sallallahu menegur dan menyuruhnya untuk mengucapkan Bismillah, ucapkan basmalah. Setelah itu Nabi sallallahu tersenyum, menjelaskan bahwa tadi kita tahu ngomel atau ucapan yang seperti itu, syaitan membesar. Hebat, luar biasa besarnya syaitan. Sebab berhati dia. Hebat, membesar dia. Tapi ketika kamu ucapkan basmalah, mengecil dia dengan sekecil-kecilnya. Ada oleh kekuatan basmalah. Dan itu kalau orang punya ilmu kebal, tusuk saja dengan basmalah, ucapan basmalah. Tembus itu. Biar kebal bagaimana? Tinggal bagaimana kita ucapkan dengan benar, meresapi kandungannya, supaya makanan kita berberkah, wudu kita bermanfaat, bisa mencucurkan dosa-dosa, bisa menghilangkan dosa-dosa melalui wudu. Ucapan basmalah. Tapi di antara semua itu jamaah ingat bacaan Quran dan kemuliaan luar biasa banyak di dalam Al-Quran. Semuanya ini diawali dengan basmalah. Semangat basmalah. Karena itu upayakan mampu kita ucapkan basmalah dengan benar. Mau berbuka sebentar, makan minumnya dengan basmalah. Menyembelih dengan basmalah. Sampai dekatnya, karena dekatnya perkara ini, saya pikir kita sudah tahu itu basmalah, ya kan? Biar belum bisa berucap, Bismillah, Bismillah, Selagi ajar anak kita ajar anak sejak kecil, dan kita sudah tahu basmalah sejak kecil. Dia belum tahu mengaji, yang ada di hadapannya bacaan lain, Bismillah yang itu dia baca, padahal lain yang itu. Menunjukkan hanya jamaah
Mungkin karena ucapan ini terlalu sering kita ucapkan, akhirnya karena keseringan tidak tahu apa yang diucapkan. Sebanyak-banyak itu perbuatan kalau keseringan, lupa saudara, lupakan makna dari perbuatan itu, lupakan makna dari bacaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa maknanya? Jadi jelas ya, basmalah ini luar biasa utamanya. Dan kita sudah tahu juga kenapa beliau awali tulisannya dengan basmalah. Jadi dari bacaan yang sangat luar biasa besarnya utamanya. Sekarang apa kandungannya? Untuk mengeluarkan kandungannya, ini panjang. Hanya disebutkan dulu secara singkat supaya kita bisa langsung amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya ingin makan atau ingin minum, itu kelengkapannya. Jadi mau apa enggak, mau berbuka, mau makan, mau minum, baca Bismillah, saya akan berbuka. Dengan hanya meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, berkah dari buka kita, berkah dari minuman itu, makanan itu tidak akan mungkin kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan datang kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala beri. Minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan peroleh. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat mulia, maka berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama itu. Dengan basmalah kita telah gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum, lafaz yang warid dari Nabi, lafaznya lafaz Bismillah saja. Tidak ada Rahman Ar-Rahim. Bismillah dengan nama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Alim, Maha Alim, Maha Alim. Tapi lafaznya Bismillah. Ini dia basmalah namanya. Baik. Jadi jemaah, kita sudah selesai pada satu pembahasan atau pembahasan pertama dari kita ini, pembahasan tentang basmalah pada bagian awal pembahasan basmalah. Yang kesimpulannya, kita sudah mengetahui kenapa beliau awali tulisannya dengan basmalah. Apa jawabannya? 2. Pencontohan terhadap Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Pembahasan yang kedua dengan basmalah, itu apa? Basmalah adalah ucapan yang sangat luar biasa dalam Islam, dipergunakan dalam amalan-amalan penting dalam kehidupan keseharian kita. Baik, pembahasan selanjutnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu